Oke, di video kali ini saya mau jelasin sedikit mengenai blueprintnya secara keseluruhan ya dari awal strategi digital marketing yang secara luasnya itu seperti ini. Ya, jadi kita secara umum kan ini di internet ya, di internet dengan segitu banyak orang yang entah berapa banyak terhingga bisa jadi skopnya adalah di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia. Nah, tapi kita nggak menjangkau semuanya itu, kita hanya targeting aja ke orang-orang yang memang sesuai gitu dengan customer kita. Ya, jadi hanya targeted user aja, bisa jadi usia, jenis kelamin, lokasi, dan macam-macam lah, banyak sekali sebetulnya targeting. Dan dari orang-orang yang memang kita udah targeting itu, kita akan lakukan paid ads ya, paid ads dan organik. Jadi bisa paid ads, bisa organik. Tapi organik itu akan butuh waktu, butuh effort. Jadi yang instan sebetulnya adalah paid ads. Nah, dan kemudian dari ads ini akan masuk ke dalam sebuah eh, atau beberapa virtual channel kita, ya apa yang kita punya. Bisa dalam bentuk website, sosial media, atau kalau memang kita punya aplikasi gitu kan. Nah, itu dikumpulkan dalam wadah ini, ya. Nah, disinilah kita tanda petik jualan kan, kita jualan ke orang-orang yang memang udah targeted, yang hopefully bisa terjadi pembelian. Nah, kalau cara tradisional orang biasa cuma sekedar kayak gitu doang ya, jadi datengin user, datengin orang, datengin visitor masuk, kemudian setelah masuk mereka akan kita jualan gitu di website kita dan mereka selesai gitu. Cuma as simple as that gitu ya kalau yang tradisional, dari orang diiklankan masuk ke website ya, beli udah gitu doang. Nah, itu level yang paling sederhana dan itu sebetulnya bukan digital marketing gitu ya, itu cuma jualan tradisional sebetulnya. Nah, menariknya digital marketing adalah kita bisa tampung semua itu dalam sebuah database ya. Ada beberapa database bahkan nanti saya akan jelaskan. Jadi, nah, orang-orang yang masuk ke dalam virtual channel kita ini kita akan simpan ke dalam sebuah database gitu ya, ke dalam database prospek lah ya, kita sebutnya seringkali lead ya, lead database gitu. Jadi makin banyak visitornya yang kita jangkau masuk, makin lama lead database ini juga akan makin bertambah ya, ada orang baru yang kita simpan di dalam lead database ini gitu, jadi prospek ya. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang belum beli, tapi paling tidak kita sudah dapat lah ya database yang mereka. Dalam bentuk apa? Macam-macam ya. Dalam bentuk itu bisa dari kontak WA misalnya ya, bisa dari email, alamat email mereka kalau kita memang punya sebuah sales page gitu yang memang menyimpan atau mendapatkan email mereka, atau bahkan yang kita nggak minta apapun dari mereka itu kita bisa simpan dalam bentuk pixel ya. Nah, pixel ini mereka nggak ngasih apapun tapi sebetulnya kita udah simpan gitu loh dalam bentuk pixel ya. Ini milik Facebook ya, Facebook, Instagram. Nah, jadi kembali ke sini, artinya setelah kita simpan database makin lama makin nambah kan. Nah, tadi hopefully tentunya sebagian dari traffic langsung ini akan terjadi pembelian ya. Ini yang langsung kita iklankan, dia masuk dan langsung beli lah. Ini sebetulnya hanya sebuah bonus gitu ya. Ini masuk ke dalam customer database kita ya. Nah, ini yang langsung, itu yang very easy, very simple. Tapi sebetulnya powernya adalah bagaimana kita bisa mengolah prospek database ini ya dengan yang namanya remarketing ya, remarketing, iklan remarketing atau retargeting ya. Jadi orang-orang ini yang udah pernah lihat, udah pernah masuk dalam website kita, dalam sosial media kita, kita kejar mereka terus gitu ya. Kita iklanin terus remarketing ini sehingga akhirnya sebagian, paling tidak sebagian dari mereka itu akan terjadi juga penjualan ya, terjadi mereka juga beli akhirnya ya, mereka juga beli, masuk juga ke dalam customer database kita ya. Jadi ini juga nambah terus customer database. Nah, nggak berhenti cuma sampai di situ, karena kita bisa menggunakan customer database ini untuk membuat yang namanya look alike audience ya. Jadi look alike itu mirip mirip seperti customer ya. Nah, jadi bayangin kalau kita nih punya katakan
100 lah ya, atau 1000, lebih banyak lebih baik tentunya. 1000 customer dalam database kita itu bisa menghasilkan sampai katakan bisa puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan customer yang mirip dengan customer database kita. Nah, jadi dari hanya ratusan atau ribuan kita bisa menghasilkan puluhan ribu atau ratusan ribu orang-orang yang mirip dengan customer kita. Ya, ini kita akan diberikan database-nya oleh Facebook. Nah, dengan orang-orang yang mirip ini, kita akan lakukan lagi campaign yang berbeda lagi yang untuk menjangkau mereka. Ya, digital marketing lagi, campaign lagi yang berbeda untuk menjangkau mereka. Ya, campaign untuk lookalike ini. Gitu. Jadi bisa dibayangkan bahwa kita menjalankan strategi digital marketing pertama untuk mendapatkan mengincar ya user yang memang di awal atau kita sebutnya cold audience ya. Kemudian kita juga akan melakukan remarketing terhadap mereka-mereka yang sudah menjadi prospek atau database kita. Tapi kita juga mengumpulkan lookalike audience ya. Kita membuat lookalike audience dari customer database kita, dan kemudian kita akan beriklan dengan lebih tepat sasaran lagi kepada orang-orang yang sudah mirip dengan customer kita. Karena tentunya akan beda sekali kualitasnya antara mereka yang sudah mirip dengan customer kita dengan orang-orang yang masih awam sekali di sini. Ya, nah itu kurang lebih gambaran besarnya strategi digital marketing